Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Nur Mutmainah Yuniati. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk menyusun teks eksposisi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian teks eksposisi, kemudian struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menyusun teks eksposisi. Nah, dalam menyusun teks eksposisi ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Langkah yang pertama yaitu kalian harus menentukan tema. Tema itu apa? Tema itu ide pokoknya ya. Jadi nanti yang akan kita tulis atau kita paparkan itu mengenai apa? Itu berarti temanya. Nah, misalkan ada beberapa tema yang bisa kita angkat. Yang pertama, air sungai bermanfaat bagi pengairan sawah dan ladang. Bisa juga sampah yang dibuang ke sungai akan menyumbat aliran air sungai. Yang ketiga, contohnya, pentingnya pendidikan tentang pelestarian lingkungan hidup. Dan yang keempat, penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia. Itu tadi contoh dari tema yang bisa kita gunakan. Bisa juga tema yang lain. Nah, kemudian dari beberapa tema itu kita pilih salah satu. Misalkan yang akan kita angkat yaitu mengenai penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia. Ini tema yang akan kita pelajari sebagai contohnya ya. Setelah kita menemukan temanya, langkah yang kedua yaitu menyusun kerangka gagasan utama. Sebelumnya sudah pernah kita bahas ya mengenai gagasan utama. Nah, gagasan utama itu sesuaikan dengan struktur teksnya. Kalian masih ingat kan struktur teks eksposisi? Yang pertama yaitu tesis. Nah, pada bagian tesis ini nanti kalian menuliskan pendapat mengenai alam Indonesia. Kalau kita ambil contoh tema yang tadi ya. Jadi, pada bagian ini berupa kalimat-kalimat opini atau kalimat pendapat mengenai alam Indonesia. Kemudian, memasuki struktur yang kedua yaitu argumentasi. Pada bagian argumentasi sudah jelas nanti yang dituliskan itu berupa fakta-fakta yang terjadi pada alam Indonesia. Yang namanya fakta berarti nanti harus disertai bukti-bukti, kemudian alasan-alasan yang logis, data-data yang jelas atau valid, itu ada pada bagian argumentasi. Nah, di sini pada bagian argumentasi kalian jelaskan secara rinci penyebab kerusakan alam tersebut dengan menyampaikan bukti-bukti yang logis. Nah, sekarang memasuki bagian yang terakhir atau struktur yang ketiga, yaitu penegasan ulang. Pada penegasan ulang, nanti yang kalian tuliskan itu berisi rekomendasi dan saran untuk menanggulangi kerusakan alam. Bagaimana sih cara menanggulangi kerusakan alam biar tidak bertambah parah? Nah, ini nanti ada pada bagian penegasan ulang. Langkah yang ketiga, setelah teksnya jadi, berikutnya kalian harus menyunting. Yang kalian sunting nanti apa? Berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Nah, baca kembali hasil tulisan kalian. Apakah teksnya sudah sesuai dengan strukturnya? Kemudian cermati penulisan ejaan dan tanda baca. Nah, ini yang sering kalian lewatkan ya. Cara penulisan yang baik seperti apa? Penggunaan tanda baca yang benar seperti apa? Kemudian biasanya penulisan huruf kapital harus digunakan yang baik dan benar. Berikutnya, pastikan istilah yang kalian gunakan sesuai dengan tema. Seperti pembahasan kita pada bagian kebahasaan, pada teks eksposisi pasti banyak menggunakan istilah. Nah, istilah itu harus sesuai dengan temanya.
Kalau misalkan menggunakan istilah-istilah asing atau ada bahasa asing, berarti penulisannya menggunakan huruf miring. Itu yang sering kalian lewatkan. Jadi nanti ketika menyunting harus benar-benar diperhatikan, tidak asal menulis teksnya jadi kemudian selesai. Harus disunting terlebih dahulu. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Semoga kalian bisa menerima materi walaupun singkat tetapi semoga mengena. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Salam sehat selalu, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.